Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Faiz Badri Tuja, mahasiswa Pasca UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Islamic Interdisciplinary Islamic Studies semester 3 dengan konsentrasi psikologi pendidikan Islam. Tapi saya membuat artikel jurnal berjudul Hukmur Raqs fil Fiqhil Islami dirusatan Fiqhiyatan Muqaranatan Bainal Madzahibil Arba'ah, atau dalam bahasa Indonesia, hukum seni tari dalam fikih Islam, studi fikih perbandingan di antara 4 mazhab. Secara langsung, latar belakang penyusunan artikel jurnal ini berangkat dari budaya kita, di mana masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa itu memiliki ciri khas, di antaranya adalah seni tari di dalam suku masing-masing. Misalnya di suku Sunda ada tari Jaipong, di Betawi ada tari yang lain-lain, kemudian di Aceh ada tari Saman, dan suku-suku yang lain banyak. Nah, yang kedua adalah fenomena di masyarakat kita, terutama masyarakat Islam, di mana seni tari digunakan sebagai media atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah seni tari Sufi Maulawiyah atau yang biasa kita kenal dengan whirling dervish, yang cara menarinya adalah berputar dan dia seakan-akan fana, pusingnya itu dengan fana dan usul kepada Allah, dan itu dijadikan media untuk mendekatkan diri dengan cara berzikir gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang lain-lain adalah diantaranya dalam acara-acara khusus, baik itu sekolah, pemerintah, itu biasanya suka ada hiburan, dan itu dibolehkan oleh otoritas setempat, begitu pula tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, dan ditampilkan untuk menghibur atau dalam acara-acara tertentu, dalam acara pernikahan dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari beberapa latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menyusun artikel jurnal tersebut dari segi hukum, apakah boleh atau tidak, tapi secara spesifik hanya kepada empat mazhab atau yang terkenal dalam Islam itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Baik, kembali ke struktur jurnal. Artikel ini terdiri dari beberapa sub, diantaranya adalah abstraknya. Jadi saya bikin artikel jurnal ini dalam bahasa Arab karena latar saya dulu di S1 adalah jurusan Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi artikel ini dibuat ketika saya masih S1. Di antaranya adalah abstrak, kemudian latar belakang, yang ketiga hakikat seni tarinya yang terdiri dari definisi dan jenis-jenis seni tari, kemudian intinya yaitu hukum-hukum seni tari di dalam pendapat 4 mazhab, dan terakhir adalah kesimpulan, dan serta diakhiri oleh daftar pustaka atau daftar pustaka. Masuk ke bagian muqaddimah. Di pendahuluan ini saya menjelaskan bahwa Islam itu menghargai keindahan, di mana keindahan ini dibuktikan dalam bentuk seni. Di antaranya yang saya kutip adalah pendapatnya Yusuf Qaradawi yang menjelaskan bahwa Allah itu mencintai keindahan. Annallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai dan menyukai keindahan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bagian seni tari, yaitu di bagian pengertian. Definisi yang saya ambil tentang seni tari adalah dalam kata ar-raqsu, ra, qaf, dan shad. Dan saya mengutip secara bahasanya itu kepada dua pendapat. Yang pertama adalah Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, dan yang kedua adalah Ibnu Manzur dalam kitabnya atau kamusnya yaitu Lisanul Arab. Keduanya sepakat mengartikan ar-raqsu sebagai an-naqzan atau al-wathbu, yang secara literal diartikan sebagai lompatan-lompatan atau perpindahan gerakan kaki.
Kemudian secara bahasa saya mengutip kepada 3 pendapat ulama. Yang pertama Shadiq Al-Qannuji yang mempunyai Abjadul Ulum terkait kata ar-raqsu. Kemudian Ibnu Abidin di antara ulama fikih secara istilahnya. Yang terakhir adalah An-Nahlawi. Secara garis besar ar-raqsu diartikan secara istilah adalah al-harakatul mauzunah ala mizanin nagamatin makhsusah, yaitu gerakan yang tersusun berdasarkan kepada nagom maksusah atau musik yang membarenginya dengan gerakan tertentu juga. Kemudian kita masuk ke bagian intinya, yaitu ke hukum-hukumnya. Sebelum ke hukum ada jenis-jenisnya. Saya membagi jenis-jenis seni tari ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama ar-raqsut taqlidi atau tarian budaya. Yang kedua adalah raqsut ta'biri atau tarian takbir atau ekspresif. Yang ketiga adalah raqsut ta'budi atau tarian yang digunakan untuk beribadah atau raqsud dini, tarian agama. Raqsut taklidi di sini yang saya maksud adalah seni tari budaya yang biasanya dimiliki oleh suku tertentu seperti di Indonesia ya, yang beragam dan lain sebagainya, dan menentukan ciri khas daripada suku tersebut. Yang kedua ada raqsut ta'biri atau ekspresif. Ini terbagi 2, yaitu klasik dan modern. Ini lebih ditunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan koreografer. Biasanya yang termasuk dalam jenis ini diantaranya seni tari balet dan lain sebagainya. Kemudian yang agak modern adalah hip hop dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada raqsut ta'budi atau tarian yang digunakan oleh agama tertentu untuk ritualnya dalam ritual agama gitu ya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dalam hal lain di agama lain juga. Kemudian ke hukumnya, saya akan meringkas hukum. Yang pertama, pendapat daripada mazhab Hanafi. Ulama yang menyebutkan tentang hukum raqs diantaranya adalah At-Tahtawi dan Ibnu Abidin. Keduanya mengutip dalam kitab karyanya masing-masing dengan dalil yang disebutkan. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 18 dan surat Al-Isra ayat 37. Sedangkan dari sunnah ada hadis dari Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Keduanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah ini. Kemudian ada wajhul istidlal atau kata-kata redaksi mana yang menunjukkan kepada penafsiran yang mengarahkan kepada hukum seni tari. Sedangkan secara singkat kesimpulannya adalah dalam mazhab Hanafi hukum seni tari itu diharamkan atau dilarang. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, di antara ulama yang menyebutkan tentang fatwa seni tari ini adalah Imam Ad-Dardiri dan Ibnul Hajj Al-Maliki. Kemudian di antara mufasirnya adalah Imam Al-Khazin. Sedangkan dalil yang digunakan adalah surat Thaha ayat 91 dan dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar. Di antara bunyinya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti atau menyerupai golongan tertentu maka dia termasuk dalam. Jadi secara kesimpulan Imam Ad-Dardiri dan dalam mazhab Maliki juga mengharamkan atau tidak boleh melakukan dalam masyarakat muslim melakukan seni tari atau menari itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Satu-satunya mazhab di antara 4 mazhab ini yang membolehkan dan tidak mengharamkan adalah mazhab Syafi'i, di mana pendapat mazhab ini juga didukung oleh ashabus sufiyah atau golongan orang-orang sufi. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah surat Shad ayat 42, Ali Imran ayat 191, kemudian Al-Kahfi ayat 14 dan Al-Mulk ayat 15. Dan hadis-hadisnya juga banyak. Di antaranya ada hadis dari Ahmad, dari Bukhari Muslim, Ibnu Hibban dan Abu Darda dan Abu Dawud As-Sijistani. Secara kesimpulan, di mana pendapat Imam Syafi'i adalah pendapat yang paling moderat, menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi beliau yang membolehkan dan menyesuaikan di mana hukum seni tari ini adalah boleh, jadi tidak dilarang. Dengan catatan tertentu, tidak ada yang menunjukkan kepada hal-hal yang berbau maksiat atau mengantarkan kepada hal yang bermaksiat. Misalnya ada khalwat antara laki-laki perempuan yang bukan mahram, kemudian tidak adanya memperlihatkan aurat dan lain sebagainya. Makanya yang didukung dengan dalil-dalil Imam Syafi'i adalah dengan konteks Indonesia adalah tari saman, tari saudati dan lain sebagainya yang menunjukkan nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Kemudian yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga melarang dengan dalil-dalil, diantaranya adalah
ulama-ulamanya diantaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan dalil yang tadi dari Al-Quran, misalnya surat Maryam ayat 39 dan Al-Anfal ayat 35. Sedangkan dari hadisnya juga ada beberapa dengan kesimpulan bahwa Imam Hambali juga melarang atau memutuskan haram untuk melakukan seni tari. Sedangkan menurut hemat penulis, di mana menggunakan metode komparatif itu memperbandingkan antara dalil dan sebagainya, kemudian memilih kemana penulis condong atau lebih tertarik dengan pendapat yang menyesuaikan dengan zaman sekarang, yaitu pendapat Imam Syafi'i, di mana dia mengintegralkan atau mengakomodir konteks-konteks tertentu di mana Islam berkembang dengan budaya atau tradisi tempat di mana tempat itu ada. Dalam konteks Indonesia, maka seni tari ini sangat dihargai. Untuk melestarikan seni-seni tari yang mempunyai ciri khas dengan suku bangsa masing-masing, maka hendaknya di Indonesia ini menggunakan pendapat atau memegang teguh kepada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati perbedaan pendapat dengan mazhab yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.